Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Arba'in, dan kali ini kita membahas hadis ke-16. Hadis ke-16 ini temanya adalah tentang mengontrol emosi, mengontrol amarah. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Jangan marah." Lalu dia bertanya berkali-kali dan Rasulullah selalu menjawab, "Jangan marah." Bukhari meriwayatkan. Baik, saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi amarah itu memang diciptakan Allah, sudah menjadi bagian dari penciptaan kita, dan itu tidak mungkin dihilangkan. Amarah itu ada gunanya. Apa fungsi utama dari amarah itu? Fungsi utama dari amarah itu adalah untuk daf'ud doror, untuk menghalau bahaya. Orang kalau tidak punya rasa amarah itu bisa membahayakan dirinya. Misalnya dipukul orang lain, muncul amarah, kemudian dia menangkis membela diri. Nah, yang semacam ini, fungsi amarah sebenarnya semacam itu. Kalau dia nggak punya marah, dipukul diam saja, mau dibacok juga diserahkan dirinya, tewas dia. Makanya amarah itu memang ada gunanya. Allah menciptakan amarah itu ada gunanya. Di hewan juga demikian. Hewan itu dikasih amarah oleh Allah, ketika dia diserang oleh hewan yang lain, dia membela diri. Jadi fungsi utama dari amarah memang seperti itu. Karena itu dalam parenting, anak itu memang tidak boleh dimatikan amarahnya. Saat misalnya dia konflik dengan temannya gitu ya. Kalau misalnya temannya itu mengganggu dia, itu levelnya hanya ucapan, kita bisa mengajarinya sabar. Tapi kalau sudah membahayakan fisik, harus membela diri itu. Ajaran Islam memang semacam itu, harus membela diri. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan demikian. Kalau kita itu diganggu orang lain sampai level mengancam harta kita, nyawa kita, kehormatan kita, ajaran Nabi lawan. Gitu ya. Ajaran Nabi adalah lawan. Jadi bukan menjadi orang yang lemah, salah. Kalau dididik menjadi lemah itu keliru. Ya. Seorang laki-laki pernah bertanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau misalnya ada seseorang yang datang ingin merampas hartaku?" Apa jawab Nabi? "Fala tu'tihi malak." Jangan kau kasih. Terus dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia itu berusaha untuk membunuhku?" Jawaban Nabi, "Qatilhu," lawan. Jangan diam saja. Nah, ini kalau melawan orang yang ingin merampok kita, ingin membegal, itu kan nggak mungkin dengan kesabaran. Melawan kan mesti dengan amarah, toh? Ya, itu. Lawan, kata Nabi. Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, aro'aita in qatalani?" Bagaimana kalau dia sampai membunuhku? Jawaban Nabi, "Fa antas syahid." Kamu mati syahid. Jadi orang yang melawan orang lain yang ingin membahayakan dirinya, kalau sampai mati statusnya mati syahid. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang kuat,
menjadi pribadi yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Laki-laki tadi bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in qataltuhu, kalau aku yang bisa membunuhnya bagaimana? Jawaban Nabi, huwa finnar, dia masuk neraka. Jadi perbuatan membunuh orang yang ingin mencelakakan kita nggak dihitung kriminal. Membela diri ini dihukum positif pun begitu ya. Kalau membela diri kan ada klausul yang, ada pasal yang menjelaskan bahwa itu tidak masuk perbuatan kriminal. Jadi amarah itu memang fungsinya seperti itu. Jadi makanya anak kecil itu harus dikasih batas semacam ini. Jangan sampai ajaran tentang kesabaran itu membuat menjadi orang yang lemah. Nggak boleh. Memang harus mulia, akhlaknya harus sabar. Ketika diganggu ucapan yang memang nggak membahayakan, memang harus memiliki kemampuan mengendalikan diri. Tapi begitu sudah membahayakan, misalnya ada orang yang ingin merampas uangnya, pengen mencelakai dirinya, pengen memukul dia yang membahayakan, begitu ya. Memang ajarannya harus lawan. Nah, itu fungsi amarah itu seperti itu. Tetapi amarah itu kalau tidak dikendalikan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kata Umar bin Abdul Aziz, ada 3 hal pada manusia yang sangat berbahaya, yang itu kalau tidak dikontrol itu bisa membinasakan. Dan ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yang pertama adalah syahwah, syahwat. Yang kedua adalah al-ghadab, amarah. Yang ketiga adalah at-tamak, rasa tamak. 3 hal ini sangat berbahaya. Syahwat misalnya, syahwat ini kalau dituruti itu bisa menghancurkan karir orang. Betul itu. Syahwat itu kalau dituruti bisa menghancurkan karir orang. Kita beberapa hari ini barangkali membaca berita seorang polisi yang dilaporkan oleh seorang tentara karena menselingkuhi istrinya. Ini kan contoh terbaik ya, bagaimana mengikuti syahwat itu menghancurkan karir orang. Padahal si polisi ini beritanya karena dia sudah meniti karir selama belasan tahun itu, sudah mau diangkat jadi apa, saya lupa jabatannya itu. Tapi gara-gara syahwat tadi, akhirnya dipecat secara tidak hormat. Kan hilang itu, habis itu karirnya. Jadi kan binasa ya, orang dengan syahwat itu berarti terbukti memang binasa. Ya. Nabi Adam pun itu diusir dari surga. Itu kan gara-gara tidak mengendalikan syahwat, kan? Gagal dalam mengendalikan syahwat, penasaran pengen makan buah larangan, dimakan, akhirnya oleh Allah dihukum, kan begitu syahwat. Jadi pertama itu, kalau kita mau cari contoh di kehidupan lain akan banyak itu ya. Bagaimana orang-orang yang rusak rumah tangganya gara-gara syahwat, bagaimana orang yang rusak pekerjaannya gara-gara syahwat. Bahkan ada yang sampai levelnya itu melakukan tindakan kriminal gara-gara syahwat. Ini juga saya baca berita itu ya geleng-geleng, tapi memang masuk akal ya. Masuk akal kalau orang kalau sudah digoda syahwat kemudian tidak membina diri dengan iman, itu memang bisa sampai seperti itu. Yang pernah saya baca beritanya itu adalah seorang pejabat di sebuah dinas, saya lupa apa itu, cemburu bukan terhadap istrinya, terhadap selingkuhannya. Jadi sudah punya istri terus dia punya pacar diam-diam begitu ya. Lalu kemudian pacarnya ini menjalin lagi hubungan dengan laki-laki lain. Nah, laki-laki yang kedua ini kemudian dibunuh oleh ini, padahal dia seorang pejabat di sebuah dinas apa saya agak lupa yang sudah tinggi anunya, jabatannya. Ya akhirnya hancur semuanya sudah. Rumah tangganya hancur, pekerjaannya hancur, karena membunuh orang lain itu kan berat memang, urusan syahwat lagi ya. Yang kedua adalah amarah. Nah, ini contohnya juga banyak. Barangkali panjenengan juga sempat membaca berita yang mengisahkan seorang ayah yang membacok anaknya yang masih SD sampai tewas. Itu kan ya amarah itu ya. Amarah yang tidak terkontrol sampai akhirnya membunuh anaknya sendiri. Kalau saya baca beritanya, awal mulanya adalah pertengkaran dengan istri gara-gara urusan hutang di bank. Wah, ini panjang memang ya urusan kayak begini. Tapi ya mungkin
akumulasi gitu ya. Masalah bukan hanya itu saja, tapi terpicu dari situ. Sementara si istri itu karena bertengkar hebat sampai levelnya minta cerai, atau konon katanya sudah dicerai, infonya begitu. Sementara si anak itu pengakuan sang ayah ini selama ini tidak dianggap tidak menghargai sang ayah. Kalau diajak ngomong itu mesti pergi, nggak ngereken lah, bahasa Jawanya semacam itu. Sampai suatu hari ketika sang ayah ini keluar malam-malam, galau mungkin ya, kalut pikirannya, infonya adalah sampai ke masjid, sampai nangis macam-macam begitu. Tapi sampai ada cerita konsumsi sabu segala atau apa itu saya belum mengerti itu. Begitu pulang dilihat istrinya sudah siap-siap berkemas. Alasannya adalah saya sudah dicerai. Karena sudah dicerai berarti saya harus pergi dari rumah ini. Alasannya begitu. Marah gitu akhirnya. Marah. Terus terjadi perang mulut, ambil parang gitu ya. Jadi dibacok itu istrinya itu. Anaknya juga dikejar, dibacoi sampai tewas. Yang tewas anaknya. Kalau istrinya kritis, karena katanya sudah sampai sudah melewati masa kritis, jadi kemungkinan sembuh itu. Jadi yang tewas adalah anaknya. Ya menyesal memang, setelah itu menyesal banget. Tapi begitulah amarah. Amarah itu kalau sudah menguasai seseorang itu memang nggak waras. Orang seperti tidak waras. Makanya kasusnya si bapak ini, itu menurut persaksian tetangga setelah membacok anak dan istrinya itu dengan seperti rasa tanpa penyesalan itu bilang, sudah kubunuh 2 setan gitu. Sudah kubunuh 2 setan, ini mau bunuh lagi yang ketiga, adik kandungnya atau siapa gitu yang katanya mau dibunuh itu, tapi nggak jadi karena sudah ceritanya nggak tahulah perkembangannya. Tapi saya menyimpulkan memang ya seperti itulah amarah. Termasuk polisi yang rame seorang jenderal yang bunuh ajudannya, itu kan juga amarah itu. Karena kalau bukan amarah nggak logis bagaimana seorang jenderal yang punya sumber daya yang cukup untuk melenyapkan orang secara diam-diam, kok malah membunuh orang di dalam rumahnya sendiri. Itu kalau bukan karena emosi berat itu nggak logis itu. Dia sampai mengorbankan karir dan sebagainya. Jadi itu ya, ghadab amarah. Yang ketiga yang membinasakan orang adalah tamak. Tamak itu maknanya adalah tidak mensyukuri pemberian Allah dan pengen lebih dari yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Itu tamak. Dan tamak ini rata-rata sering membinasakan orang, memasukkan seseorang ke dalam masalah yang menyengsarakan hidup. Barangkali panjenengan mendengar berita ada sejumlah mahasiswa IPB terjerat pinjaman pinjol. Itu logikanya apa? Apakah untuk bayar kuliah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu pasti pingin penghasilan yang lebih, ya kan? Dan itu tidak bijaksana, ketipu tuh akhirnya. Itu rasa tamak yang mendorong melakukan perbuatan yang tidak terpuji semacam itu. Termasuk orang-orang yang masih tergoda dengan togel atau judi online, itu kan tamak sebenarnya yang mendorong dia melakukan itu. Dia dalam khayalannya itu merasa kalau nanti menang judi akan jadi kaya mendadak gitu ya. Meskipun dia habis terus terus dilakukan. Itu tamak, rasa tamak itu. Dan sering kali kita itu ya mendengar berita orang yang merasa ketipu investasi bodong gitu ya. Itu kan ya rasa tamak itu. Beberapa kali dalam kehidupan itu saya ketemu orang-orang yang Masya Allah ya ketipu dengan investasi-investasi yang tidak logis itu ya. Investasi 1 miliar dalam 1 tahun dikembalikan jadi 3 miliar. Masuk akal apa tidak itu ya? Gitu ya. Ketipu akhirnya jadi masalah kan. Banyak kasus semacam itu ya. Nah, wong bank aja nggak berani segitu ya. Terus ada orang yang ngomong investasi berani sekian, itu logikanya dari mana? Bisnis apa itu? Apa bisnis narkoba kira-kira ya? Kalau bisnis yang halal apa mungkin semacam itu? Setor 1 miliar setahun kembali 3 miliar dan flat. Nggak mungkin itu. Kalau syirkah dalam Islam nggak mungkin. Kalau sistem syirkah itu adil. Syirkah itu kerjasama antara pemodal dengan pekerja. Dalam Islam sistemnya itu semuanya siap
semuanya siap rugi dan untung. Jadi nggak ada salah satu pihak yang dipastikan pasti untung, itu enggak. Kalau dalam sistem syirkah Islam itu baru adil. Nah, oleh karena itu orang yang menginvestasikan uang dalam sistem Islam itu hanya pada orang yang dipercaya. Kalau nggak dipercaya ya nggak berani. Apalagi hanya pengen untung saja, nggak berani. Ya, begitu. Jadi kalau dalam istilah fikih itu, bisnis yang halal itu selalu mengandung unsur ghunmun dan ghurmun, potensi untung dan potensi rugi. Itu logis. Makanya keuntungannya ya sesuai dengan kondisi bisnis, nggak ditetapkan gitu. Karena kalau ditetapkan flat sekian itu jadinya jatuhnya riba. Ya, ini masalah tersendiri ya kalau pembicaraan bisnis dan sistem ekonomi ya. Jadi panjang pembahasannya. Oke. Jadi itu. Jadi orang-orang yang tertipu dengan investasi bodong, tertipu dengan hal-hal yang sifatnya palsu itu tamak kebanyakan. Dulu sempat rame yang namanya Koperasi Langit Biru. Sempat rame itu. Itu sebenarnya ya ngomongnya bisnis, tapi aslinya skema Ponzi itu istilahnya. Jadi mirip sistem MLM yang memberi bonus kepada anggotanya itu dari orang yang daftar. Jadi bukan dari hasil bisnis. Yang daftar bayar berapa itu dibayarkan kepada orang yang sudah bergabung terlebih dahulu. Di awal-awal mungkin bisa bayar itu, tapi nanti akan pada satu titik nggak bisa bayar lagi. Nah, disitulah baru kemudian rame-rame orang merasa tertipu. Itu terjadi pada kasus Koperasi Langit Biru dulu itu. Sehingga karena dia janjinya luar biasa, Anda setor 10 juta ya, nanti keuntungannya secara rutin setiap bulan itu akan mendapatkan 2 juta, 3 juta, 5 juta. Siapa yang nggak pengen ya, seneng itu. Dan memang yang awal-awal gabung itu mendapatkan uangnya itu. Tapi begitu sudah sekian tahun nggak ada kemampuan membayar karena tidak ada orang yang bisa direkrut lagi. Dari mana bayar akhirnya? Akhirnya nggak bisa bayar, pemimpinnya ditangkap. Begitu ditangkap, lah kok mati di penjara. Wah, selesai sudah wis. Jadi yang tadi itu, yang pemimpinnya Koperasi Langit Biru itu tewas di penjara itu. Nggak tahu penyebabnya, memang nggak diceritakan ya. Entah itu sakit atau bunuh diri, nggak tahu itu. Kasusnya semacam itu. Ya. Dan itu terjadi pada beberapa kasus MLM ya. Kalau MLM-nya sendiri kan memang dibagi-bagi, ada yang kalau yang menurut MUI itu yang syar'i itu syaratnya ABC gitu ya. Kalau yang tidak itu memang bertumpu pada ya skema Ponzi tadi, sistem piramida tadi itu modelnya itu. Yang ini yang terjerat biasanya orang-orang yang memang ya tamak tadi. Ya, jadi dia terdorong rasa tamak, pengen lebih, lalu kemudian berani melakukan sebuah tindakan tanpa perhitungan yang logis. Ya, akhirnya susah sudah. Ada yang sampai utangnya sekian miliar, 5 miliar, bahkan ada ini, saya tahu orang yang utangnya sampai 30 miliar gara-gara ketidakbijaksanaan semacam ini. Padahal asetnya tidak ada. Waduh, nggak tahu itu, ngeri itu. Seperti apa itu nanti penyelesaiannya itu di dunia aja saya nggak bisa bayangkan ya. Gimana nanti di akhirat itu ya, kira-kira. Oke. Jadi itu. Baik. Nah, jadi ada 3 hal ini yang sangat berbahaya pada manusia yang kalau tidak dikontrol itu bisa membinasakan itu, dunia maupun akhirat. Ya, yakni syahwat, kemudian amarah, dan yang ketiga adalah tamak. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang masalah amarah. Nah, ini sebuah nasihat yang luar biasa dari Rasulullah, yakni ketika beliau dimintai wasiat oleh seorang laki-laki, maka wasiat Rasulullah itu singkat saja, la taghdab, jangan marah. Maknanya kontrollah rasa amarahmu, bukan hilangkan amarahmu ya, enggak. Kalau hilangkan amarah itu mustahil, nggak mungkin manusia dihilangkan rasa marah. Yang diperintahkan Nabi adalah mengontrol amarah. Nah, di riwayat yang lain itu diceritakan bahwa laki-laki yang minta nasihat pada Rasulullah ini, ucapannya minta nasihat bunyinya begini: alimni syai'an wala tukthir alayya, ajari aku sesuatu dan jangan banyak-banyak. Nah, berarti konteksnya adalah minta ilmu, minta nasihat, gak usah banyak-banyak. Alasannya apa sih kalau orang minta nasihat singkat itu? Khawatir kalau banyak-banyak, pertama nggak hafal,
Misalnya lakukan A, B, C, D, E sampai 12 poin. Misalnya kan ya mau melaksanakan itu yang diingat yang mana? Itu pertanyaan begitu ya. Kadang-kadang kelemahan orang yang diminta nasihat itu karena saking semangatnya, nasihatnya itu banyak sampai nggak ada yang dilaksanakan akhirnya. Saking banyaknya nasihatnya. Nah ini dari ajaran dari Nabi. Diminta nasihat cuma satu nasihat tapi sudah mencakup semuanya sehingga sangat efektif, praktis, bisa langsung dipraktekkan oleh orang yang minta nasihat. Itu alasan yang pertama, susah menghafalnya. Alasan yang kedua adalah khawatir kalau banyak-banyak yang diajarkan itu nggak bisa melaksanakan. Nah, makanya ini logis. Makanya pertanyaannya permintaannya adalah alimni syai'an wala tuktsir alayya. Nah, kalau di riwayat yang saya bacakan tadi itu lafadznya berbunyi ausini, beri wasiat aku. Mana wasiat itu apa? Nah, panjenengan harus bisa membedakan wasiat dalam urusan harta dan wasiat dalam urusan nasihat. Itu beda. Kalau wasiat dalam urusan harta itu maknanya adalah bersedekah tapi eksekusinya setelah mati. Itu namanya wasiat dalam urusan harta. Jadi kalau misalnya panjenengan punya harta 1 miliar misalnya, terus diwasiatkan untuk membangun masjid sebanyak 100 juta misalnya, itu maknanya berarti jenengan niat sedekah, infak di jalan Allah, tapi eksekusinya setelah wafat. Sebelum wafat tidak boleh dieksekusi. Itu definisi fikih wasiat semacam itu. Jadi esensi wasiat sebenarnya adalah sedekah juga. Cuma sedekah yang pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Nah, wasiat itu dibatasi dalam agama tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? Karena ada hak ahli waris. Jadi kalau hartanya 900 juta, maka maksimal wasiat hanya 300 juta. 600 juta harus untuk ahli waris. Karena nggak boleh dalam Islam harta diwasiatkan semuanya terus ahli warisnya miskin. Itu malah salah, keliru, menyia-nyiakan haknya ahli waris. Kalau sampai ahli waris itu terlunta-lunta sampai jadi pengemis, itu yang dosa malah yang meninggalkan itu. Lebih baik meninggalkan ahli waris yang dalam keadaan cukup, terhormat, tidak perlu sampai mengemis dan meminta-minta orang. Makanya dibatasi maksimal 1/3 kalau wasiat itu. Nah, tapi kalau wasiat dalam urusan nasihat, maknanya apa? Maknanya adalah al-amru fi ghaibil amir. Perintah dalam kondisi yang memerintahkan itu tidak hadir. Nah, jadi dinamakan wasiat itu sebenarnya adalah kalau orang minta wasiat itu berarti minta supaya yang memberi wasiat itu memerintahkan yang akan selalu diingat-ingat meskipun tidak ketemu lagi. Nah, itu namanya wasiat. Nah, dikatakan wasiat itu berarti selalu berusaha menghadirkan orang yang memberi perintah itu setiap saat seakan-akan di hadapan yang memerintahkan hal tersebut. Makanya sesuatu yang dijadikan wasiat pasti sesuatu yang penting. Pasti sesuatu yang penting. Saat Rasulullah misalnya berwasiat untuk membaiki wanita, misalnya ya, istausu bin nisa'i khairan, kata Nabi ya. Jadi saling berwasiatlah kalian, berilah kalian wasiat untuk berbuat baik kepada para wanita, karena wanita itu lemah misalnya, yang kalau dipaksa itu nanti akan patah karena dia seperti tulang rusuk misalnya. Nah itu contoh pesan yang pelaksanaannya adalah selalu berusaha dilaksanakan meskipun yang memerintah itu tidak di hadapan kita. Oke ya. Nah Rasulullah itu punya satu kemampuan yang hanya dimiliki para nabi. Apa itu? Yakni sanggup meringkas ajaran dalam kalimat yang singkat. Ini gak semua orang bisa melakukan ya. Seluruh ajaran Islam itu oleh Rasulullah bisa disingkat dalam satu kalimat. Kita gak ada seorang laki-laki minta dikasih ilmu terkait dengan Islam, satu kalimat saja. Rasulullah hanya mengajarkan qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman pada Allah lalu istiqomahlah. Wah, itu sudah meringkas seluruh ajaran Islam memang. Kalau ditafsirkan betul. Nah, terus di sini dia minta wasiat tentang satu ajaran, satu amalan, akhlak yang baik, yang dia itu sudah nggak perlu lagi mengingat semua akhlak yang lainnya dan cukup melaksanakan akhlak ini saja. Nah, jawaban Nabi singkat, la taghdab, jangan marah, kontrollah emosi Anda. Ini menunjukkan bahwa mengontrol emosi itu adalah induk dari segala kebaikan. Juga sekaligus menunjukkan bahwa emosi itu adalah induk dari segala
kejahatan. Karena dalam hadis ini juga dikatakan begini, faraddada miraran. Dia kemudian mengulang pertanyaan berkali-kali. Seakan-akan yang bertanya itu pengen wasiat yang lain, pengen ajaran yang lain gitu loh. Apakah nggak ada lagi wahai Rasulullah? Seakan-akan begitu ya. Paling tidak mungkin dia berharap ada 3 nasihat lah gitu ya. Tapi ternyata setiap kali meminta itu jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Ini menunjukkan berarti akhlak ini luar biasa penting bagi seorang yang beriman. Makanya harus kita perhatikan betul masalah mengontrol emosi ini. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita. Karena yang diuji marah itu bukan hanya laki-laki tapi juga wanita. Seorang ayah itu hampir tiap hari diuji marah itu dengan perilaku anaknya atau istrinya, pasti itu. Seorang ibu sama, diuji marah dengan anaknya. Apalagi yang masih balita ya. Masih balita itu kan tangannya nggak bisa diam gitu ya. Ngelidis bahasa Jawanya tangannya itu. Jadi bisa aja kita pas sudah bersih-bersih, rapi gitu, diambil minyak, disiram, ambil lagi tepung, tabur-taburkan. Nah ini kan ya. Saya sempat mendengar kisah seorang qori di Arab Saudi yang masa kecilnya itu juga semacam itu. Disebut agak nakal gitu ya. Ketika sang ayah itu menerima tamu, ibunya menyiapkan makanan banyak, sudah disiapkan tidak dimakan, ambil pasir dia ditaburi semua makanan tamu itu dengan pasir. Oh itu kan masya Allah, kalau nggak punya kontrol emosi yang besar itu kan berat itu ya, berat. Ya jadi itu. Ya, nah pentingnya menahan emosi ini karena emosi itu adalah induk dari segala keburukan. Itu adalah kesimpulan sahabat yang merenungkan dari sabda Nabi ini. Di antaranya misalnya diriwayatkan Ahmad. Jadi sahabat Nabi itu ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, "Fafakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala fa idzal ghadab yajma'u syarra kullahu." Aku merenungkan atau memikirkan sabda Nabi pada saat beliau mengucapkan kalimat la taghdab ini, jangan marah ini. Dan setelah kurenungkan ternyata memang benar, amarah itu memang menghimpun segala atau seluruh keburukan. Gimana itu logikanya kok amarah itu menghimpun segala keburukan? Saya kasih contoh ya. Orang itu kalau misalnya dipicu amarahnya, emosi gitu ya, itu kalau tidak diselesaikan emosinya, disimpan begitu ya, maka itu akan berubah lama-lama menjadi benci. Jadi awalnya ghadab, marah, itu kalau nggak diselesaikan, itu lama-lama akan menjadi baghdha, menjadi kebencian. Itu sudah rumus gitu ya. Seorang istri yang marah pada suaminya, kalau nggak diselesaikan, dijelaskan, atau dialog yang enak misalnya ya, atau dihibur dengan apa begitu ya, terus marah terus ya, setiap saat marah, lama-lama benci itu. Jadi yang awalnya cinta, hilang cintanya, benci, akhirnya ya sampai menggugat cerai dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin seorang wanita tiba-tiba menggugat cerai itu kalau tidak diawali marah dulu, tidak mungkin itu. Itu marahnya nggak selesai, jadinya benci ya. Baghdha, awalnya baghdha. Nah, baghdha ini, kebencian ini kalau disimpan terus, nggak diselesaikan dengan damai, dengan maaf misalnya, itu lama-lama akan menjadi hiqdun, dendam. Nah, kalau dendam itu levelnya sudah sampai pengen menyakiti orang yang dibenci. Kalau benci saja itu barangkali hanya pengen nggak ketemu aja. Tapi kalau sudah sampai hiqdun, sudah sampai dendam, itu levelnya adalah sudah sampai pengen menyakiti orang yang dibencinya tadi. Itu nanti akan melahirkan namanya hasad. Hasad itu apa? Hasad itu perasaan pengen kenikmatan orang lain itu hilang. Nah itu ya. Jadi senang kalau kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Itu namanya hasad ya. Dan hasad itu adalah suatu maksiat yang sangat berbahaya, karena dalam hadis itu dikatakan bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi hasad itu. Hasad ini itu juga
kalau dibiarkan lama-lama akan berkembang menjadi syamatah. Syamatah itu apa? Syamatah itu adalah kegembiraan pada saat orang lain itu kehilangan nikmat. Jadi kalau orang Jawa itu bilangnya adalah ngapok nih, nyukur nih gitu ya. Jadi kalau sampai di hati itu ada perasaan gembira karena orang yang dibenci itu mati, itu sudah syamatah. Atau tertimpa musibah atau sakit misalnya, kuapok, rasain gitu ya. Nah itu namanya syamatah, dan syamatah itu berbahaya. Syamatah itu bahayanya apa? Dalam hadis dikatakan, kalau kita melakukan syamatah pada orang beriman, maka bisa jadi orang yang kita kapokkan itu disayang oleh Allah, kita yang diuji gantian oleh Allah. Karena akhlak yang buruk itu syamatah ya. Lalu kemudian kalau kebencian itu levelnya sampai membuat seseorang tidak mau berinteraksi, tidak mau ketemu dan memutus hubungan, maka itu dinamakan dengan muqata'ah. Muqata'ah itu memutus hubungan, ketemu nggak mau, nyapa nggak mau, putus lah. Kalau kerabat dia putus silaturahmi, sudah nggak mau nyapa sama sekali. Dan muqata'ah itu termasuk dosa besar. Kata Nabi, orang yang memutus hubungan dengan saudaranya sama muslim kalau sampai setahun itu seperti menumpahkan darahnya. Jadi dosanya kayak membunuhnya itu. Ya. Nah, itu muqata'ah. Nah, kebencian itu juga kadang levelnya sampai meremehkan segala kelebihan orang yang kita benci itu. Jadi kalau misalnya timbul berita yang bagus tentang dia, itu kita meremehkan. Nah, saat meremehkan berarti di hati timbul perasaan takabur. Takabur itu juga dosa besar. Jadi ternyata menimbulkan takabur juga. Dan kalau level kebencian itu membuat kita itu berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas orang, atau membusukkan citranya, atau membunuh karakternya, maka orang menjadi tidak peduli lagi larangan-larangan orang, larangan-larangan Allah, ya. Sehingga nanti bisa muncul dosa dusta. Jadi berdusta untuk menjelekkan citra orang yang kita benci itu. Bisa muncul dosa ghibah, menggunjing orang yang kita benci itu. Bisa muncul dosa buhtan, yakni memfitnah orang yang kita benci itu. Termasuk ifsya'us sirri, menyingkap rahasia. Kecenderungan orang kalau benci seseorang kan seneng ya membuka aib orang yang dibenci, gitu ya. Seneng banget kalau ada aib yang terkait dengan orang yang dibenci. Termasuk juga merusak kehormatannya atau hadkus setri, hadkus setri. Termasuk dosa mengolok-olok orang yang dibenci itu. Bahkan orang yang dibenci itu levelnya kalau andaikan punya utang sekalipun nggak mau bayar utangnya, itu kan sudah menzolimi ya harta orang lain. Kalau kerabat nggak mau itu menyambung silaturahmi, sudahlah putus, nggak mau ketemu gara-gara warisan misalnya ya, itu kan diawali marah kemudian benci, akhirnya putus silaturahmi dan gengsi untuk meminta maaf kalau dia bersalah kepada orang yang dibencinya. Ya, nah kadang-kadang kebencian itu levelnya adalah sampai ingin menyakiti dengan fisik, bahkan sampai levelnya pengen membunuh. Dan kalau sudah sampai membunuh terjadilah dosa besar, qatlun tadi, pembunuhan tadi, yang merupakan dosa terbesar setelah melakukan kesyirikan terhadap Allah. Nah itu semuanya awalnya dari marah, gitu ya. Awalnya dari marah, dari segala macam cabang-cabang dosa tadi itu awalnya dari marah. Maka benar kalau dikatakan bahwa marah itu menghimpun segala bentuk keburukan yang ada pada manusia, gitu ya. Makanya di Quran itu diceritakan Allah itu senang dengan orang-orang yang suka menahan amarahnya. Itu ada ayatnya itu. Surat Ali Imran. Kalau Anda penjenengan ingin mengingat-ingat, di surat Ali Imran itu ada ayat yang menunjukkan Allah itu senang banget dengan orang yang senang menahan amarahnya. Surat Ali Imran ayat 134. Itu ayatnya bunyinya begini. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka menahan emosinya, yang suka memaafkan manusia, Allah itu senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini dalil yang sangat lugas yang menunjukkan Allah itu senang dengan orang yang sanggup mengontrol emosinya. Ya memang buruk, itu
contoh-contoh kecil yang menunjukkan bagaimana bahayanya emosi. Contoh lain yang menunjukkan bahayanya emosi adalah kadang orang itu menyesal setelah dia mengucapkan kata-kata dalam kondisi emosi. Ini yang pernah terjadi di zaman Nabi pada seorang laki-laki yang bernama Aus bin Somit. Aus bin Somit ini emosi terhadap istrinya, lalu kemudian mengucapkan kata-kata yang berbunyi, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, jadi di zaman jahiliyah kalau seorang suami bilang kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku, itu bermakna talak di zaman dulu. Ya. Karena seorang istri kalau disamakan dengan ibu kan haram atau digauli. Nah, itu kinayah di zaman dulu, itu bermakna talak. Tapi kemudian menyesal, aduh kenapa sih aku kok bilang kayak gitu, lapor pada Rasulullah. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, ternyata kemudian dalam hukum Islam ucapan semacam itu tidak dihukumi talak, tapi dihukumi zihar. Zihar itu dosa besar yang harus ditebus dengan membayar tebusan, yakni membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau nggak mampu memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini contoh ya, nggak bisa mengontrol emosi, mengucapkan kata-kata yang menyengsarakan dia sendiri, gitu ya. Termasuk kan talak itu rata-rata kan karena emosi tuh. Mayoritas talak ya karena emosi. Saya belum pernah mendengar ada suami mentalak sambil tersenyum gitu ya. Kamu ku talak ya, kan nggak ada ya baik-baik kayak gitu ya. Itu rata-rata mentalak ya karena emosi kebanyakan. Ya, saya pernah mendengar dicurhati seorang wanita yang cemburu berat pada suaminya, lalu minta talak 3. Kalau sudah marah gitu, udahlah talak 3 kan, dia ngerti konsekuensi talak 3 kan nggak mungkin rujuk lagi tuh. Talak 3. Suaminya berusaha sabar, tapi tiap hari dirongrong, sudahlah talak aku 3, talak aku 3. Sampai akhirnya ya sudahlah, tulis kamu ku talak 3, ini sudah, ini yang kamu minta. Begitu sudah ditalak, ditinggal suaminya, 3 bulan kemudian terasa kesepian. Ngontak-ngontak lagi suaminya, goda-goda lagi suaminya, kirim-kirim foto, padahal sudah nggak halal itu ya. Nah, kenapa? Ternyata masih mencintai suaminya. Ini kan contoh orang yang mengucapkan sesuatu, minta sesuatu karena emosi, tidak dipertimbangkan baik-baik. Makanya dalam Islam itu syariat talak itu ada tahapan-tahapannya, ada fase-fasenya, biar tidak menyesal. Apa misalnya aturan penting talak misalnya? Misalnya dalam Islam itu talak itu hanya boleh dilakukan pada seorang wanita dalam kondisi suci atau hamil. Gitu ya. Suci yang boleh ditalak itu pun disyaratkan dalam kondisi belum digauli, itu baru boleh ditalak. Artinya haram seorang suami mentalak istri dalam kondisi haid. Itu luar biasa hikmahnya itu. Hikmahnya apa? Biasanya orang ingin mentalak kan emosi. Ketika misalnya mau mentalak istri, kemudian kan tanya haid apa tidak misalnya. Ternyata kalau haid ditahan dulu tuh, oh nggak jadi, gitu ya. Ada waktu berapa? Ada waktu sekitar 1 minggu untuk memikirkan ulang. Karena kan tadi emosi ya. Kalau seminggu kan sudah dingin tuh. Apakah saya masih pengen mentalak istri apa tidak? Kalau memang masih pengen, nah berarti memang masalahnya sudah parah, sehingga insya Allah pertimbangannya matang, gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, berarti tadi hanya emosi saja. Itu salah satu hikmahnya. Termasuk ketika misalnya mau mentalak istri dalam kondisi suci, tapi sebelumnya sudah pernah digauli. Ya, jadi dalam kondisi suci menggauli istri, lalu bincang-bincang, timbul pertengkaran gitu ya, marah terus mau mentalak, nggak bisa, kan baru saja digauli. Nunggu dulu apa? Nunggu dulu istrinya suci. Nah, berapa lama nunggunya? Hampir 1 bulan. Kan lama itu berarti, ya kan? Luar biasa sekali, bijaksana sekali Islam itu syariat talaknya itu. Kalaupun misalnya sudah ditalak sekalipun, maka Islam itu mensyariatkan wanita istri tidak boleh meninggalkan rumah suami selama masa iddah. Masa iddah itu berapa lama? 3 kali suci. Ini banyak gak diperhatikan zaman sekarang ya. Kalau sekarang sudah talak pisah-pisahan biasanya, itu salah itu. Harusnya yang benar adalah begitu talak, istri tinggal dulu di rumah suami atas nafkah suami selama 3 kali suci. Hikmahnya apa? Hikmahnya selama 3 bulan punya waktu yang cukup untuk mempertimbangkan rujuk apa pisah, gitu.
Kalau misalnya rujuk boleh, tinggal ngomong rujuk, sah kembali suami istri. Itu sampai 3 kali, kan jatah talak 3 kali dah. Kalau sampai 3, prosesnya diulang lagi dari awal. Kalau misalnya sudah suami istri lagi, bertengkar lagi, kemudian talak lagi sampai 3 kali. Kalau sudah sampai 3 kali berarti sudah parah masalahnya, berarti sudah lebih dalam, sudah lebih mengakar. Makanya tidak boleh rujuk lagi kalau sudah talak 3. Si istri harus mencoba hidup lagi dengan lelaki lain. Kalau ternyata masalahnya sama, dicerai lagi dengan suami barunya, maka baru boleh kembali ke suami yang pertama. Karena si istri sudah ngambil pelajaran, oh ternyata saya yang error, itu ya. Karena buktinya saya dicerai juga oleh istri suami yang kedua, ya berarti lebih baik suami saya yang pertama, baru boleh balik. Itu hikmahnya luar biasa itu, ya. Makanya dalam Islam itu mencegah orang mentalak sambil marah itu dengan syariat kayak begini. Andaikan pun khilaf marah pada talak pertama, masih ada waktu di masa iddah itu untuk mengoreksi kesalahannya itu tadi. Itu hikmahnya. Ya, banyak orang menyesal soalnya karena itu ya. Ini bukan berarti mengharamkan talak. Kalau memang masalahnya berat, daripada orang maksiat terus saat rumah tangga, misalnya si istri nggak bisa taat pada suami, suami juga nggak bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik, memang berpisah baik-baik itu solusi. Karena di Quran itu dikatakan imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Kalau dipertahankan sebagai istri, dipertahankan dengan baik, tapi kalau dilepas juga dengan baik-baik. Nggak sampai musuhan lah intinya. Intinya semangatnya adalah menjalankan perintah Allah, berusaha sama-sama menjadi hamba Allah yang soleh. Intinya begitu. Ya. Bahaya lain dari marah itu adalah kadang-kadang orang itu kalau marah itu sampai melaknat. Dan melaknat itu kan doa loh. Laknat itu doa. Laknat itu kan bunyinya la'anaka Allah, semoga Allah melaknatmu. Laknat itu maknanya apa? Laknat itu maknanya adalah ibadur rahmah, menjauhkan dari rahmat. Jadi iblis itu dikatakan laknatullah alaih itu karena Allah itu menjauhkan rahmatnya dari iblis. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat, maka berarti Allah tidak akan mengampuninya. Itu kan bahaya banget laknat itu ya. Jadi kalau orang itu sampai melaknat, itu ada potensi dikabulkan oleh Allah doanya, itu berbahaya. Di bahasa Jawa itu banyak sekali laknat ya. Umpatan-umpatan yang bermakna Latin banyak sekali. Contoh misalnya kalimat mateo, itu kan doa supaya mati ya. Itu laknat, jenis laknat itu. Ya. Yang semacam dengan itu banyak. Kalau kita cari mungkin di bahasa-bahasa juga ada. Itu jenis laknat yang semacam itu. Nah, yang semacam ini itu berbahaya. Bahayanya apa? Kadang-kadang laknat itu dikabulkan oleh Allah jika diucapkan bertepatan dengan saat mustajab. Jadi ada saat mustajab yang kadang kita itu nggak tahu. Makanya kadang-kadang ada orang yang ngomong, dia sebenarnya nggak serius, tapi karena kebetulan saat mustajab dikabulkan, terjadi dalam hidupnya itu. Itu bahayanya ya. Seperti orang bilang, ini pengalaman kisah nyata yang terjadi di tetangga saya ya. Dia suka naik sepeda kenceng, dinasihati jangan naik sepeda kenceng-kenceng, bahaya, nanti kalau ketabrak truk bagaimana. Dia dengan goyan bilang enggak apa-apa, kalau ketabrak truk kan enak, langsung sek gitu ya, nggak usah ke rumah sakit, langsung enak itu. Itu mungkin dia guyon ngomongnya, tapi bisa jadi saat ngomong itu saat mustajab, dikabulkan ucapannya itu, terjadi beberapa jam langsung itu. Naik sepeda kenceng-kenceng gitu ya, tabrak truk, langsung itu jatuh, kepalanya terlindas ban itu. Waduh, pecah remuk kepalanya, otaknya berhamburan di aspal. Ngeri itu ya. Ada juga kasus teman saya waktu SD kelas 5 SD. Anaknya itu dianggap nuwakal sama ibunya. Saking marahnya, ibunya itu marah sambil bilang, ndang bongko kelindas truk. Ibunya mendoakan begitu. Semoga kamu mati dengan terlindas truk. Terjadi, Masya Allah, terjadi. Bagaimana ceritanya? Teman saya ini ketika ada truk material masuk ke sekolahan, dia gandol, terus kepreset, terjatuh, kena kepalanya, mati, tewas. Ya, makanya emosi itu harus hati-hati ya, karena bisa jadi itu saat mustajab. Kalau pas saat mustajab dikabulkan oleh Allah itu. Makanya pas marah sama anak itu memang mending ngomong yang baik-baik. Anak pas menggoda banget marah, ya Allah, ulama.
misalnya ya. Semoga jadi ulama, semoga jadi orang yang soleh berbakti. Nah, kalau pas mustajab itu beneran terjadi itu. Seperti kisahnya ibunya Imam Sudais, qori'nya di Mekah itu saat ibunya dibuat marah itu doanya adalah jadilah kamu imam Masjidil Haram. Ternyata bener terjadi imamnya Masjidil Haram itu. Pas emosi mau harus hati-hati ya. Kalau ngomongin jelek-jelek itu, waduh. Di zaman Nabi soalnya pernah terjadi itu. Gimana kisahnya? Seorang wanita naik unta, untanya ini susah disuruh jalan itu susah. Kemudian marah wanita itu, kemudian melaknat unta tersebut. Nah, Rasulullah mendengar laknatnya itu. Kemudian Rasul mengatakan, sudahlah, lepaskan aja unta itu. Saya nggak mau di perjalanan ini ada unta yang telah dilaknat. Gitu ya. Bahayanya ucapan dalam kondisi marah itu kayak begitu ya. Bisa membuat dikabulkan itu kalau pas buruk gitu ya. Nah, lebih baik kalau pas dikontrol emosinya itu mending diam gitu ya. Oke. Bahaya yang lain kadang bisa membuat murtad itu saat marah. Ini seperti yang terjadi pada seorang laki-laki di zaman Umar yang bernama Jabalah bin Al-Aiham. Ini raja Arab, awalnya Nasrani lalu masuk Islam. Begitu masuk Islam kemudian dia bertawaf di Mekah. Saat tawaf kakinya diinjak laki-laki miskin. Marah dia, terus ditampar sampai hidungnya berdarah sampai patah hidungnya. Dilaporkan ke Umar, Jabalah dipanggil, "Hai, kenapa kamu kok memukul saudaramu sesama Islam?" Diceritakan kisahnya, kemarahannya diceritakan. Lalu kemudian Umar mengatakan, kalau begitu kamu wajib minta maaf dan minta ridhonya dia. Tapi kalau nggak ridho, wajib dikisos. Wah, di situ marah Jabalah ini. Masa orang bangsawan kayak saya ini harus dikisos, dibalas pukulan oleh rakyat jelata seperti dia? Terus Umar tegas mengatakan, "Ya, inilah hukum Islam." Wah, kemudian dia marah dengan mengatakan, "Kalau begitu saya kembali ke Nasrani." Wah, gitu ya. Akhirnya kembali ke Nasrani, murtad dia akhirnya. Kisahnya semacam itu. Wah, ini kan ngeri ya. Gara-gara emosi dia mengorbankan agamanya dan memilih dunia daripada akhirat. Oke. Jadi ini masih banyak sebenarnya, tapi karena sudah Isya, berarti sementara kita cukupi. Terakhir, mungkin yang paling penting bagi kita adalah bagaimana tips untuk mengontrol amarah itu. Nah, ajaran Nabi, ini singkatnya ya. Ajaran Nabi adalah kalau pas marah itu usahakan diam, jangan sampai ngomong. Ini tips yang pertama. Itu akan membuat kita terlatih untuk mengendalikan amarah. Jadi kalau marah, diam. Mungkin wajah memerah, oke. Mungkin hati menggelegak, oke. Tapi diam adalah langkah pertama supaya amarah itu tidak menjadi-jadi. Diam dulu, jadi mengontrol lidahnya dan mengontrol tangannya. Jangan sampai melakukan tindakan bodoh. Diam. Ya. Tips yang kedua adalah mengucapkan ta'awudz. Ini juga direkomendasikan Nabi. Ini kalau saya bacakan hadisnya semuanya nggak cukup. Ta'awudz. Jadi Rasulullah itu pernah melihat ada dua sahabat bertengkar, terus Nabi mengatakan, "Aku mengetahui satu kalimat yang seandainya diucapkan maka hilanglah rasa amarahnya." Kalimat tersebut berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Karena memang amarah dari setan. Jadi kalau pas marah kemudian mengucapkan "A'udzubillahi minasyaitonirrajim", insyaallah reda amarahnya. Jadi kalau mau ngomong, ucapkanlah ta'awudz. Ya. Tips yang ketiga adalah kalau saat emosi dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Nasihat Nabi semacam itu. Kalau pas marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau marahnya sambil duduk, maka berbaringlah. Nah, kalau berbaring masih marah, maka wudulah. Karena yang buat marah kan api ya, setan ya. Setan terbuat dari api dan api kalahnya dengan air. Disuruh berwudu. Kalau wudu masih panas juga, mandi. Insya Allah hilang sudah. Itu ajaran dari Nabi. Itu tips-tips dalam mengelola emosi sehingga kita tidak perlu sampai melampiaskan emosi dalam kondisi diuji dengan emosi. Ya, kita akan diuji dulu emosi di keluarga biasanya. Setelah itu nanti Allah akan, kalau misalnya itu sukses, akan diuji dengan emosi di luar rumah biasanya. Gitu ya. Itu sudah seakan-akan sudah sunnatullah. Kalau sudah berhasil sabar di dalam rumah, maka Allah akan menguji dengan yang lebih berat, yakni ujian emosi di luar rumah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita supaya menjadi hamba-hamba yang penyabar, sehingga Allah
menjadikan kita termasuk hamba yang dicintainya. Baik, saya kira itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.